Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, Bilangan pasal yang ke-6 mengatur tentang seseorang jika dia bernasar untuk menjadi seorang nasir bagi Tuhan, dan juga tentang doa berkat. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di dalam Alkitab, ada beberapa orang yang menjadi nasir Allah. Simpson misalnya, atau Yohanes Pembaptis, atau Paulus, atau istri Manoah yang menjadi nasir selama kehamilannya. Nasar seorang nasir adalah ungkapan keinginan yang khusus dari seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seorang nasir ingin memisahkan diri dari kenyamanan dan dari kesenangan dunia. Nasar seorang nasir ini bisa dilakukan oleh seorang pria ataupun seorang wanita. Nasir adalah sumpah khusus, sumpah yang lebih dari sumpah biasa, bersumpah mengenai apa yang akan dimakan, bagaimana dia menampilkan diri, dan dengan siapa dia bergaul. Kata kunci dari seorang nasir adalah dipisahkan. Seorang nasir adalah seorang yang atas keinginannya sendiri menjalani kehidupan yang khusus, yang berbeda dengan semua orang. Dia melakukan ini sebagai penggenapan janjinya kepada Tuhan. Durasi waktunya berlangsung sekitar 1 tahun. Seorang nasir harus memenuhi gaya hidup seperti yang ditentukan Tuhan. Dia tidak boleh meminum atau makanan semua produk yang berasal dari pohon anggur. Rambut kepalanya tidak boleh kena pisau cukur sampai genap waktu kenasirannya. Seorang nasir tidak boleh dekat dengan mayat karena itu membuat dirinya najis di hadapan Allah. Seorang nasir adalah seorang yang hidupnya seutuhnya dikuduskan bagi Tuhan. Bahkan ketika orang tuanya atau saudara kandungnya meninggal, seorang nasir tetap tidak boleh datang mendekat. Jika seandainya tiba-tiba tanpa diduga seseorang meninggal di dekatnya dan mengenai rambut kepalanya, maka dia harus mencukur rambutnya pada hari ke-7 pentahirannya. Dan pada hari yang ke-8, dia harus mempersembahkan kurban bakaran, kurban penghapus dosa, dan mengadakan pendamaian atas dosanya. Waktu kenasirannya yang sudah dijalaninya dianggap batal dan dia harus mengulanginya dari awal. Jika waktu kenasirannya sudah genap, maka seorang nasir akan dibawa ke pintu kemah pertemuan. Dia harus mempersembahkan kurban bakaran, kurban penghapus dosa, dan juga kurban keselamatan. Dia juga harus membawa sebakul roti tidak beragi, beserta dengan kurban sajian dan kurban curahan. Nah, pada prosesi yang terakhir, rambut kenasirannya harus dipotong habis dan dilemparkan ke dalam api dari kurban keselamatan. Pada prosesi penutupan, imam akan mengunjukkan semuanya ke hadapan Tuhan, lalu barulah orang itu boleh minum anggur. Jadi nasar untuk menjadi nasir adalah suatu dedikasi untuk membaktikan hidupnya secara khusus bagi Tuhan. Ini adalah semacam disiplin rohani yang sangat baik bagi umat Tuhan. Disiplin rohani semacam ini dapat menjaga hidup umat percaya untuk dapat tetap menghayati hidup kudus di tengah-tengah dunia yang semakin sekuler ini. Nah, Bilangan pasal 6 ini kemudian ditutup dengan perikop tentang doa berkat. Imam besar Harun dan juga anak-anaknya harus memberkati umat Israel dengan kata-kata berkat seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini menyatakan setidaknya 2 kebenaran. Yang pertama adalah kerinduan hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan adalah untuk memberkati umatnya. Dan Tuhan juga ingin para pemimpin umat menginginkan hal yang sama, yaitu melihat umat Tuhan bahagia, makmur, dan sejahtera. Yang kedua,
Doa berkat ini menunjukkan kepada umat Tuhan sumber berkat. Sumber berkat sejatinya adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah teman-teman, seperti kerinduan Tuhan, saya pun ingin kita semua diberkati Tuhan. Saya doakan teman-teman yang setia mendengarkan saat teduh perkitab ini semakin diberkati Tuhan, seiring dengan semakin bertambahnya hikmat dari firman Tuhan ini. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.